Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, Junior Nugraha dari Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon dengan NPM atau NIM 120020334 dari mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu Ibu Tiara Murtiarsi, yang dimana telah memberikan banyak pelajaran, wawasan, dan juga ilmu yang bermanfaat mengenai mata kuliah Bisnis Internasional ini, dan juga telah memberikan tugas wawancara ini. Lalu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atau viewers atau juga teman-teman yang sudah berpartisipasi mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Saya harap kalian mendapat banyak ilmu yang bermanfaat dari video ini. Bagi kalian yang melihat video ini pada saat-saat waktu tertentu, saya ucapkan good morning, good evening, good afternoon, good night, and welcome. Di video yang saya buat pada saat ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester wawancara bisnis internasional, and I hope you like it and also enjoy my video. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday. Oke, pada bagian part 1 di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dari CV karya mandiri, basketwear, dan furnitures yang terdiri dari 1. Sejarah singkat mengenai perusahaan. 2. Visi misi dan tujuan perusahaan. 3. Company profile. 4. Struktur organisasi perusahaan. Oke, langsung saja pada poin pertama, yaitu mengenai sejarah singkat yang akan ada pada gambar di sini. Mengenai sejarah singkat CV karya mandiri. Pada tahun 1994 sampai dengan 1997 merupakan awal perjalanan karir Haji Tata, di mana perusahaan masih menjadi pengesub, atau dengan kata lain, perusahaan lain masih menjual barang produksi ke perusahaan lain. Lalu, pada tahun 1997 sampai dengan 2001, pertama kali nama perusahaan yang digunakan adalah nama CV Arya Ratan. Kemudian, tahun 2021 sampai dengan saat sekarang, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2008, nama CV Arya Ratan berganti nama menjadi CV Karya Mandiri. Sejak itu, CV Karya Mandiri sudah tidak lagi menjual barang hasil produksi ke perusahaan lagi, melainkan sudah mengirim barang hasil produksi ke luar negeri atau yang disebutnya ekspor hingga sekarang. Pada tahun 2016, kepemimpinan perusahaan digantikan oleh istri almarhum Haji Tata, yaitu Haji Suni hingga sekarang. Selanjutnya, visi misi dan tujuan perusahaan. Visi: menghasilkan produk rotan yang berkualitas dan menjadikan perusahaan sebagai perusahaan berkembang yang sehat sehingga mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Kemudian ada misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Lalu kedua, pelayanan dan produk yang berkualitas. Ketiga, menjadikan tenaga kerja adalah aset perusahaan yang berharga.
Keempat, memperluas pangsa pasar ekspor. Lalu tujuan dari perusahaan. 1. Berusaha menciptakan produk yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Kedua, memperkenalkan produk rotan sebagai hasil karya budaya lokal ke pangsa pasar internasional. Ketiga, membuka peluang kerja bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian, company profile, nama perusahaan, CV karya mandiri, alamatnya di Jalan Raya Perapatan Rajagaluh, Leuwih Kujang, Kecamatan Leuwih Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45473, yang berada di negara Indonesia sudah pasti. Nomor teleponnya 082 33 510 592. Email karyamandiri.budi@gmail.com. Direktur Haji Suni. Manajer marketing Budi Setiana. Jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Kapasitas ekspor 10 kali 40 HC kontainer per bulan. Tujuan ekspor Eropa. Produk rotan basketwear. Bank BNI. Luas tanah 1666 meter persegi. Jumlah tenaga kerja yaitu 52 orang. Kemudian struktur organisasi. Yang pertama Haji Suni sebagai direktur. Lalu Tri Suni wakil direktur. Kemudian di bagian kiri Ibu Himawan Indah Nurindah sebagai akunting dan tas. Kemudian Bella Anelisa Atun Numamatun sebagai keuangan. Lalu di bawahnya Budi Setiana sebagai marketing manager. Umanta manajer produksi. Darmaji sebagai marketing manager. Lalu Fikri Wahidi, Erna Krisdianti Tarianto sebagai staf produksi. Tresna Gumilar, Yaya Suharya supervisor. Endang Sunandar, Ade Mahfud sebagai quality control. Jajang Purnama sebagai staf bahan baku. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. Take it personal. I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed, meditating and taking time. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Oh, baby, don't check for me. Taking time. Pertanyaan pertama, bagaimana cara perusahaan ini dapat menimbulkan daya saing hingga dapat bersaing, terutama dalam kegiatan ekspor ini? Mungkin bisa bilang persaingan global ya. Ini kita yang penting adalah yang pertama kualitas produk kita harus
baik, tapi harga bisa bersaing dengan yang lain. Maksudnya mungkin minimal tuh sama dengan perusahaan yang lain. Nah, kalau bisa ya kita lebih murah dari yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan ini bisa meningkatkan produksinya dalam situasi pandemi dan dalam menghadapi era globalisasi ini? Untuk meningkatkan produksi ya, kebetulan kita yang menjadi masalah tuh di sini untuk pengrajin rotan semakin kesini semakin langka. Jadi tidak ada regenerasi untuk produksi penganyam itu yang istilahnya di sini untuk penganyam itu tidak ada regenerasi. Jadi untuk meningkatkan produksi kita mencari ke tempat yang lain untuk mencari karyawan itu. Jadi setelah di sini susah ya kita bersaing rebutan sama beberapa perusahaan, kita keluar daerah untuk mencari karyawan yang baru. Selanjutnya, apa saja kendala atau hambatan yang terjadi selama menjalani proses ekspor? Yaitu yang kendala utama itu adalah dari karyawannya, dari pengrajin anyam itu kita tidak bisa mencukupi kapasitas produksi kita. Jadi itu kita nyari ke luar daerah untuk bisa menutupi kapasitas produksi CP Karya Mandiri itu. Kemudian bagaimana rencana ke depan perusahaan ini dalam pengembangan usahanya? Ya masih berhubungan sama yang tadi. Kedepannya itu kita berusaha untuk mencukupi kapasitas produksi kita ya. Kapasitas produksi kita tuh kalau maksimal itu bisa 20 kontainer per bulan. Nah sekarang dengan pandemi terus persaingan untuk mendapatkan karyawan juga susah, ya kita paling 10 kontainer lah. Nanti untuk 10 kontainer berikutnya kita mencari ke luar daerah untuk penganyamnya. Jadi rencana ke depan seperti itu, mudah-mudahan berjalan. Dan sekarang udah berjalan, kita melakukan training di tempat lain, ngajarin yang orang-orang yang tadinya tidak bisa ke rotan, tidak bisa nganyam, kita ajarin dan sampai sekarang udah banyak yang bisa. Selanjutnya yang terakhir Pak, ada saran nggak Pak untuk kaum milenial buat kegiatan ekspor ini? Ya, untuk kaum milenial seperti adik-adik ya, menurut saya perlu dukungan karena selama ini untuk yang generasi milenial mungkin ada kurang tertarik untuk di rotan. Nah untuk selanjutnya mungkin gimana caranya biar ada regenerasi dari karyawan-karyawan di rotan itu. Jadi mungkin selain tujuan dari milenial itu untuk bekerja di perusahaan besar, cobalah bisa mungkin bisa melirik perusahaan yang seperti rotan, perusahaan kecil, nah dibantu untuk ya bisa untuk yang kalau punya kemampuan untuk di bidang pendidikan silahkan, untuk mungkin manajemennya ya, untuk karyawannya mungkin bisa memberikan spirit kepada yang mungkin tidak berkeinginan untuk kerja di kantoran, mungkin bisa di lapangan di penganyam ini. I'm gonna love you all my life. Kesimpulan dari pembahasan kali ini ialah mengenai CV Karya Mandiri Basic Wares dan Furniture yang beralamat di Jalan Raya Parapatan Raja Galuh,
Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45473. CV Karya Mandiri Basic Wares and Furniture bahwasannya didirikan pada tahun 1994 merupakan awal perjalanan karir Haji Tata, di mana perusahaan masih menjadi pengesup, atau dengan kata lain perusahaan masih menjual barang produksi ke perusahaan lain. Kemudian pada tahun 1997 sampai dengan 2001 pertama kali nama perusahaan yang digunakan adalah nama CV Arya Ratan. Lalu pada tahun 2001 sampai dengan sekarang, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2008 nama CV Arya Ratan berganti nama menjadi CV Karya Mandiri. Semenjak itu, CV Karya Mandiri sudah tidak lagi menjual barang hasil produksi ke perusahaan lain, melainkan sudah mengirim barang hasil produksi ke luar negeri, atau sering disebutnya ekspor hingga sekarang. Pada tahun 2016, kepemimpinan perusahaan digantikan oleh istri dari almarhum Haji Tata, yaitu Haji Suni, hingga sekarang. Lalu jam kerja dari CV Karya Mandiri ialah pada hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian sehari Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Tujuan ekspornya ialah ke beberapa bagian di negara-negara lain. Contohnya benua Eropa dan benua Amerika. Lalu produk yang dihasilkan ialah rotan basketwares atau keranjang rotan. Kemudian jumlah tenaga kerja mencapai 52 orang. Lalu visi misi dan tujuan perusahaan dari CV Karya Mandiri ialah visi menghasilkan produk rotan yang berkualitas dan menjadikan perusahaan sebagai perusahaan berkembang yang sehat sehingga mampu berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian bangsa. Misi 1. Meningkatkan kualitas produk yang berkelanjutan. Kedua, pelayanan dan produk yang berkualitas. Ketiga, menjadikan tenaga kerja adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Keempat, memperluas pangsa pasar ekspor. Lalu yang terakhir, tujuan perusahaan dari CV Karya Mandiri ialah yang pertama, berusaha menciptakan produk yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Dua, memperkenalkan produk rotan sebagai hasil karya budaya lokal ke pangsa pasar internasional. Ketiga, membuka peluang kerja bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Lalu, dalam menjaga persaingan global dari CV Karya Mandiri, yang pertama ialah kualitas. Kualitas harus bisa bersaing dengan dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ketepatan waktu. Ketepatan waktu menjadi hal yang utama bagi CV Karya Mandiri, yang dimana ketepatan waktu dalam delivery harus on time. Harga, kemudian adalah harga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Demikian video yang saya buat pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan mohon maaf apabila ada salah kata
atau lisan terkait pada video ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan melihat semua video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.